Selamat pagi teman-teman, bersama saya Resti Amelia Putri Rahma, dan kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Bapak guru mata pelajaran kita, produksi dan kewirausahaan Pak Iwan. Ya. Saya mau bertanya, produk dan jasa itu dalam pelajaran kita itu masuk juga kan? Nah, produk itu kan ada wujud dalam bentuk nilai. Nah, sama nggak sih sama jasanya itu? Oke. Sekarang saya tanya dulu ke kamu ya. Produk itu apa yang kamu tahu? Produk itu kayak berupa wujud, ada wujudnya, berkemasan, memiliki nilai jual. Memiliki nilai jual. Oke, ya benar ya, tapi belum 100% benar ya. Jadi produk itu sesuatu yang dihasilkan oleh manusia dalam proses, dengan suatu proses untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, baik itu orang lain maupun diri sendiri, dengan cara dijual. Tadi kamu tanya apa? Produk dan jasa. Jadi produk itu ada dua ya. Produk itu ada dua, yaitu yang pertama barang yang dihasilkan dari produk, itu adalah proses produksi ya. Itu ada barang. Yang kedua jasa. Barang itu kelihatan wujudnya, kalau jasa kelihatan dampaknya. Tapi wujudnya nggak ada. Kok wujudnya nggak ada itu gimana ya? Wujudnya nggak ada. Contoh, kamu suka nonton sinetron nggak? Suka. Mesti Ikatan Cinta. Enggak, Pak. Nah, artis itu ketika memainkan peran, wujudnya berubah nggak? Berubah seperti apa coba? Jadi kan kalau biasanya di rumah kan tidak tanpa make up, jadi tanpa make up, Pak. Bukan itu. Loh. Yang dia jual apa? Kamu menerima barang dari dia nggak ketika nonton? Enggak. Yang kamu terima apa? Nuansa dari film itu. Itu apa namanya? Dampak. Dampak. Kamu nggak terima barang dari si artis itu siapa? Yang Ikatan Cinta misalnya. Andin. Nah, kan kamu nggak terima barang kan? Enggak. Tapi kamu bisa menikmati, bisa mendapatkan sesuatu. Itulah jasa. Itu jasa. Kalau barang udah gampang lah. Itu pasti kelihatan, bisa kamu pegang, bisa kamu raba, bisa kamu makan misalnya, bisa kamu pakai. Itu. Nah, misalnya produk jasa dan barang itu kan berlaku nih. Nah, misalnya produk itu contohnya apa aja sih, Pak? Nah, ini kamu bawa ini tujuannya untuk apa? Wawancara sih, Pak. Nah, kamu kenapa pilih barang ini? Ya soalnya jarang ditemui juga kan sekarang, soalnya produksinya ya kurang, terus lahan-lahannya mungkin di perkotaan di sini juga jarang ditemui. Gitu ya. Nah, ini apa ini? Singkong nih ya. Singkong. Ini produk dari pertanian. Ini berasal dari satu stek batang itu ditancap, dirawat sekian lama, jadilah seperti ini di dalam tanah akarnya. Ada prosesnya kan? Ada. Nah, kemudian setelah dipanen, dijual, ada harganya. Ada juga. Ada manfaatnya. Ada juga. Nah, itulah produk ya. Nah, ini kan kita udah bawa produk singkong ini nih, Pak. Nah, ini mungkin jarang juga ditemui nih. Kalau di pasar kan jelasnya banyak ya, Pak. Tapi kalau misalnya di Alfamart, Indomaret kan kita menjualnya barang-barang yang bermerek gitu loh, Pak. Nah, pemasaran ini juga ada pemasarannya loh, Pak. Nah, pemasarannya itu bisa nggak sih lewat sosial media gitu, zaman-zaman kayak gini? Itu nanti di bab berikutnya ya. Di bab berikutnya. Sekarang kita bicara produknya dulu. Nah, tadi ada dia nyebut merek ya, itu bukan endorse loh ya. Itu hanya terpaksa menyebut ya, tidak ada titipan. Iya, ya. betul. Kamu tidak dibayar oleh siapapun ya. Nah. Oke. Jadi produk itu ada sesuatu ya. Pertama, karakteristik produk. Apa itu karakteristik produk? Ini adalah
sesuatu yang dimiliki produk ini yang membuat produk ini lebih unggul dari pesaingnya. Ya. Kita mungkin sulit kalau masih dalam bentuk singkong, tetapi ketika sudah menjadi produk olahan, ini apa ini? Getuk. Kamu bisa membedakan nggak getuk yang enak dan nggak enak? Bisa. Yang membuat yang enak itu yang mana, bisa kan? Bisa. Nah, belum lagi kalau kita di Sokaraja itu ada getuk goreng kan? Getuk goreng itu. Getuk goreng. Kenapa dia seperti itu, enak dan sebagainya, sehingga yang satu dicari, itulah karakteristik produk. Itu yang dinamakan karakteristik produk. Jadi yang membuat dia unggul. Dia unggul dari produk-produk yang lainnya. Ya. Nah, getuk goreng itu kan juga jelas ada pemasaran promosiannya tuh. Nah, bentuknya juga bervarian gitu ya Pak. Rasanya juga beda-beda. Terus penyajiannya juga beda kan ya Pak. Nah, kalau gelopak ini Pak. Nah, oke. Akhirnya kita akan cerita. Tadi sudah karakteristik ya. Iya. Nah, ada satu yang saya katakan tadi tentang produk, yaitu nilai tambah. Ya kan? Kamu tahu ini harganya berapa? 1 kilonya tadi saya beli 3.000. 3.000 misalnya. Ini berapa? 3.000 juga Pak. 3.000. Ini kira-kira dari ini 1 kilo ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi ketika dia diproses lanjut, singkong ini akan menghasilkan berbagai macam produk. Ini tape. Apa ini? Getuk. Getuk juga gatot. Semua setelah diolah dengan tenaga manusia memberi nilai tambah sehingga harganya pun bertambah. Ya kan? Iya betul. Belum lagi ketika ada produk yang namanya, mungkin beberapa waktu lalu kamu pernah dengar singkong keju, singkong meledak dan sebagainya. Itu kan karena kreativitas orang membuat inovasi produk, harganya naik. Terus ada lagi yang dipotong-potong digoreng. Iya sih. Iya kan? Dipotong-potong jadi keripik. Kayak keripik bahasa Jawane apa? Stripping ya kan? Stripping dikemas biasa, dijual di pasar, di penjual makanan, penjual snack. Sekilo jadi berapa? 5.000 loh Pak. 5.000. Harganya juga lebih mahal. Lebih mahal. Terus ada lagi yang sudah dibuat di pabrik, dikemas sebagai makanan ringan, lebih mahal lagi kan? Lebih mahal lagi. Berarti ini singkong termasuknya nilai jualnya tinggi, tetapi kebanyakan orang memproduksinya dalam lokal-lokal saja ya Pak. Ya saya rasa bukan seperti itu, tapi bagaimana orang kreatif dari satu produk memberi nilai tambah sehingga semakin menguntungkan nilainya itu. Nah ini kan sebagian produk lokal ya, kita di Jawa Tengah ini produk lokal Jawa Tengah lah ya, kok banyak kita temui ya. Mungkin kalau di daerah-daerah lain juga terbuat dari singkong, produksinya juga beda-beda lagi ya Pak. Oke, satu lagi tentang produk yaitu atribut produk. Kalau kamu beli ini di pasar, paling-paling dibungkus dengan plastik kresek hitam. Nah kan, kalau misalnya ini dibungkus plastik biasa ya, kamu kasih kemasan yang bagus, kamu kasih label halal, tapi harus benar-benar halal loh ya. Ya kamu kasih label halal, berat bersih, kamu kasih informasi gizi, kamu jual lebih mahal, laku nggak? Laku Pak. Ada satu karakteristik, ada satu atribut yang akan membuat produk ini nilai jualnya meningkat karena adanya kemasannya yang lebih bagus, kualitas yang lebih bagus, ya kan? Nah, itu tentang bicara tentang produk seperti itu. Lagi-lagi apa? Inovasi. Ya. Ingat di kelas 11 kamu sudah belajar tentang kemasan kan? Kemasan. Termasuk masuk juga dalam prototip ya. Ya, begitu. Jadi kemasan itu mempengaruhi nilai jual semua makanan ya Pak, mau makanan apapun dari daerah manapun. Ya betul. Tapi kebanyakan anak-anak muda sekarang cenderungnya lebih memilih makanan yang viral di sosial media seperti itu loh Pak. Gimana ya Pak? Oke, itu nanti kita bahas pada materi. Ini tugas kamu lagi. Materi pemasaran produk itu ada nanti bab berapa saya lupa, itu ada. Silakan, atau anak-anak yang lain kalau punya ide materi ini yang tentang pemasaran produk, betul itu ya,
seperti yang dikatakan Resti tadi, bisa kita bikin seperti ini. Siapa sanggup, ayo hubungi kami, datang, kita kerjakan, oke? Nah betul. Gimana, Res? Biaya ya Pak. Gratis ya. Wifi sudah disediakan, terus alat-alat juga sudah disediakan semua. Jadi ya datang aja gitu loh. Juga ini buat tugas kalian, nanti kalau misalnya suatu saat membutuhkan, kita juga masuk nilai juga ya Pak, nilai tambah gitu. Yang penting pengalaman kita belajar secara asik gitu loh, belajar secara asik. Secara asik ya. Di outdoor, tidak di rumah terus loh. Oke, kasih. Nah, selain nilai jual juga mungkin ada tambahan lain mungkin dari produk-produk yang ini seperti getuk gitu, ada tidak? Ya artinya kan dengan sampel ini kita mau bicara bahwa produk itu memberi nilai tambah. Ada hasil, ada nilai tambah yang kalau diolah itu semakin tinggi nilainya. Dua hal yang bisa kita pelajari dari percakapan ringan kali ini. Pertama, inovasi. Kita lihat ini sangat sederhana, ya. Produk ini sangat sederhana, mudah diproses dengan alat yang ada di rumah kita. Inovasinya adalah, bisakah kalian membuat dengan kemasan yang lebih bagus, dijual dengan nilai yang lebih bagus? Ini nilai-nilai yang mau kita pelajari dalam materi ini. Tidak sekedar tahu, oh ini produk, oh ini jasa. Enggak. Ada nilai yang lebih penting, inovasi. Itu saja. Masalah pemasaran nanti seperti tugas yang tadi saya katakan ya. Oke, silakan Res, lanjut. Nah, barang-barang seperti ini juga ada klasifikasinya kan ya Pak? Iya. Nah, klasifikasinya itu misalnya apa aja sih Pak? Klasifikasi, ya, oke. Supaya menarik ya, supaya menarik. Ini saya jadikan PR buat anak-anak yang berikutnya. PR klasifikasi produk, jadi lagi. PR nih. Siapa yang berani menjawab hubungi saya. Nah, ada gitu. Hadiah nggak Pak? Oke. Giveaway. Nanti yang terbaik giveaway, kuota. Kuota ya. Lagi. Kuota lagi, mantap. Nah. Jadi belum tentu Resti yang terbaik loh ya, karena ini baru pertama. Baru pertama kali saya bikin gitu loh. Nah, barang begini juga bisa dijadikan barang produksi jika ada kemasannya yang lebih menarik lagi kan Pak? Ya, ini sudah barang produksi, tinggal menarik lagi, menambah nilai itu inovasi kemasan. Karena yang belajar produk kreatif dan kewirausahaan bukan teori, tetapi bagaimana setelah lulus kalian punya ide untuk cari duit, menjual apapun yang ya, kita punya, menjual diri, artinya keterampilan yang kita punyai, bakat yang kita punyai gitu. Oke? Maaf Pak, menjual dirinya itu bukan yang aneh-aneh kan Pak? Bukan, menjual apa yang ada diri saya, bakat saya, kemampuan saya, begitu. Ya siapa tahu ada yang enggak gitu. Pelajaran ini adalah pelajaran yang halal. Halal, ya. Dengarkan halal. Selain ini juga jasa kan, ini produk. Nah kalau jasanya itu seperti yang tadi Bapak bilang itu. Sekarang gini deh, kamu kemudian punya ide membuat ini, membuat produk ini. Kamu punya karyawan, ya kan? Yang punya produk ini kan kamu. Karyawan itu menjual jasanya untuk mengerjakan ini, entah mengemas, ya toh, memasukkan, menimbang, sampai dengan menjadi produk. Itu jasanya. Jadi ada produk, ada jasa. Ada barang, ada jasa. Dua-duanya pasti terbawa dalam satu barang ini. Seperti itu. Makanya saya kurang tahu antara produk dan jasa itu seperti apa loh. Kan misalnya produk itu cuma hanya pembuatannya saja yang saya itu, ternyata jasanya juga ada gitu ya Pak di dalamnya. Nah, biasanya kan biasanya bahan-bahan kayak gini didapatnya dari para petani. Nah petaninya itu cara menyediakannya lewat pasar. Nah emang ada pasar saja loh Pak itu. Nah itu kembali lagi Kak, itu menjadi PR yang tadi saya bilang. Pemasaran produk itu nanti kita bahas di sana ya.
Oke, supaya teman-temanku ada PR, jangan kamu semua, ya. Jadi ini nggak akan saya jawab sekarang. Kayak memperingatkan saya. Ya, Aduh, jadi yang lain semua ada PR-nya, ya. Oke. Mungkin saya lumayan paham nih tentang produk jasa. Untuk kedepannya PR-nya lagi saya harus membuat yang seperti apa lagi, Pak? Nah, silakan nanti kamu cari ide. Ini kan bagian dari produksi kamu juga, produk kamu juga. Beda materi atau yang lain? Bisa beda materi, bisa beda mata pelajaran. Oke. Mungkin ada pesan-pesan moral untuk anak-anak bagi siswa-siswi kita gitu loh, Pak. Ya. Termotivasi. Yang penting di sini kita merdeka belajar. Kita santai ngobrol tapi ada pelajaran yang bisa kita dapat, ya. Semangat belajar. Yang saya ulangi lagi adalah berani memimpin diri sendiri keluar dari zona nyaman, melawan rasa malas. Oke. Oke. Mungkin sampai di sini dulu Pak wawancara kita. Mohon maaf jika mengganggu Bapak ya. Santai aja ya. Siap. Oke, terima kasih. Baiklah, sekian untuk wawancara kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau yang hal-hal yang kurang berkenan pada kita. Terima kasih. Selamat pagi. Tetap semangat.